Anda melihat kebun di bulan November dan berpikir, masa-masa sulit sudah lewat. Jangan salah. Justru di saat inilah nasib stok vitamin strategis Anda untuk musim dingin ditentukan. Banyak yang mengira kol itu sayuran yang punya baju besi, anti segala macam kerusakan. Tapi, kenapa saat Januari tiba, separuh kol di gudang penyimpanan malah berakhir di tumpukan kompos? Hari ini, kita tidak hanya akan bicara tentang kol. Kita akan bongkar paradoks utama bulan November. Kenapa satu bonggol kol yang terlihat sempurna bisa busuk dalam seminggu, sementara yang tampangnya biasa saja justru awet sampai musim semi? Saya akan kasih tahu rahasia yang tidak pernah diungkapkan oleh produsen benih. Dan kita akan putuskan sekali untuk selamanya dilema ini. Dibuat asinan dan difermentasi, atau dijaga dan disimpan? Siap tahu kunci kerenyahan yang dijamin berhasil? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita pegang pisau dan kapak, mari kita pahami dulu apa yang kita hadapi. Kol di bulan November itu bukan sekadar sayuran, tapi dia adalah bom waktu biologis yang siap meledak. Di dalam bonggol sedang terjadi proses kimiawi yang rumit. Gula didistribusikan ulang dan dinding sel entah menguat atau bersiap untuk hancur. Secara historis, nenek moyang kita tidak punya kulkas dan supermarket. Bagi mereka, salah memilih cara penyimpanan sama artinya dengan terancam penyakit skorbut di musim dingin. Oleh karena itu, mereka tahu betul, kol ini dimasukkan ke dalam tong, yang ini digantung batangnya di langit-langit. Kita sering keliru membedakan hibrida, waktu panen, dan metode pengolahannya. Hari ini, kita akan kembali pada metode asli, tapi kita tambahkan pengetahuan agronomis modern untuk memahami fisika di balik proses penyimpanan dan fermentasi. Mari kita mulai dari langkah pertama, hal yang paling sering jadi masalah bagi 90% pegiat kebun, yaitu soal cuaca. Banyak yang panik saat embun beku pertama datang, lalu buru-buru memanen semua yang ada. Tapi, tunggu sebentar. Kubis itu sebenarnya tanaman yang tangguh, dia tahan dingin. Suhu minus ringan, katakanlah sampai minus 4 derajat Celcius, justru malah bagus untuknya. Kenapa? Karena suhu dingin inilah yang memicu proses perubahan pati menjadi gula. Ini membuat kubis jadi lebih manis dan, yang penting, meningkatkan konsentrasi cairan sel yang berfungsi seperti cairan anti beku alami. Tapi, ada catatannya. Kalau tiba-tiba suhu anjlok ekstrem, misalnya di bawah 6 atau 7 derajat, daun bagian dalam bisa membeku. Secara fisik, Anda tidak akan melihatnya. Kubis akan mencair dan terlihat normal di luar, namun di dalamnya akan terjadi nekrosis jaringan. Kubis seperti ini sama sekali tidak boleh disimpan. Anda harus segera memprosesnya. Mari kita bahas identitas kubis yang Anda tanam. Apakah Anda yakin tahu persis varietas apa yang tumbuh? Seringkali kita menanam bibit, labelnya tertukar, dan saat panen kita bingung sendiri. Ini adalah kesalahan fatal. Ada varietas yang secara genetik memang tidak bisa disimpan lama. Contohnya, varietas populer seperti Slava. Kubis ini luar biasa untuk diasamkan atau dibuat acar karena renyah, berair, dan manis. Namun, jika disimpan di gudang, dia akan membusuk sebelum tahun baru, sekeras apapun Anda menjaganya. Di sisi lain, ada varietas berkepala batu, seperti kolobok atau amager. Saat ini, kubis tersebut mungkin terasa keras, kering, bahkan sedikit pahit. Tapi justru varietas inilah yang diciptakan untuk penyimpanan jangka panjang. Waktu terbaik mereka akan tiba pada bulan Februari atau Maret. Perhatikan bentuk kepalanya. Jika bentuknya pipih atau gepeng, kemungkinan besar itu adalah varietas yang cocok untuk diasamkan. Namun, jika bentuknya bulat atau lonjong, padat seperti batu, ini adalah kandidat yang tepat untuk penyimpanan jangka panjang. Sekarang, mari kita periksa para pasien ini. Bayangkan Anda adalah seorang dokter yang sedang bertugas. Anda harus memeriksa setiap bonggol kubis dari segala sisi, mencari ancaman yang tersembunyi. Bahaya yang paling utama bukanlah lubang bekas siput pada daun terluar. Itu bisa kita buang saja. Yang paling menakutkan adalah retak halus dan tanda-tanda busuk abu-abu di pangkal bonggol. Jika Anda melihat sedikit saja bulu abu-abu seperti jamur, atau mencium bau apa, sekecil apapun, kubis ini tidak boleh masuk gudang penyimpanan bersama. Spora jamur akan menyebar dalam sekejap mata. Musuh lain adalah ulat yang bersembunyi jauh di dalamnya. Percayalah, ulat ini tidak akan tidur di ruang bawah tanah. Mereka akan melanjutkan pesta makannya, membuat terowongan, dan mengotori kubis dengan kotorannya, yang pada akhirnya akan menyebabkan pembusukan dari dalam.
Kubis seperti ini sebaiknya segera diiris setelah membuang bagian-bagian yang rusak. Satu pertanyaan yang sering jadi perdebatan di internet adalah, apakah kol sebaiknya dicabut sampai akarnya atau cukup dipotong pendek bonggolnya? Mari kita luruskan, jika Anda berencana menyimpan kol dengan cara digantung atau dibenamkan di pasir, sebaiknya sisakan bonggol yang panjang, sekitar 5 hingga 7 cm. Bahkan, yang paling ideal adalah mencabutnya beserta akar-akarnya. Akar tersebut masih akan menyuplai nutrisi ke kepala kol selama beberapa waktu melalui perpindahan zat hara. Namun, jika Anda menyimpannya di rak atau di dalam kotak, bonggol yang terlalu panjang bisa menimbulkan masalah jika mulai membusuk. Dalam kasus ini, potonglah, sisakan sekitar 3 cm saja. Aturan utamanya, bekas potongan harus bersih dan kering. Jika bekas potongannya basah, taburi dengan abu atau kapur. Ini adalah metode disinfeksi sederhana tapi ampuh. Anda baru saja selesai memanen dari kebun. Lalu, apa langkah selanjutnya? Jangan pernah langsung membawanya masuk ke gudang penyimpanan. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Kubis yang baru dipanen memerlukan karantina dan penyesuaian suhu atau aklimatisasi. Jika Anda membawa kubis yang masih dingin ke ruangan yang hangat atau lembab, kondensasi akan langsung terjadi. Kubis yang basah berarti kubis itu akan cepat membusuk dan rusak. Sebar dan letakkan hasil panen di tempat yang sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik selama beberapa hari, misalnya di garasi atau di teras. Biarkan daun terluar sedikit mengering, hingga teksturnya menjadi seperti kertas perkamen. Daun inilah yang akan berfungsi sebagai pelindung atau kemasan alami. Periode pengeringan ini sangatlah penting untuk proses penyembuhan luka mekanis kecil yang hampir pasti muncul selama pengangkutan. Mari kita periksa ruang penyimpanan Anda. Kubis paling cocok disimpan pada suhu 0 hingga 1 derajat Celcius, tidak boleh lebih tinggi dari itu. Pada suhu 4 derajat Celcius, kubis akan mulai bangun dan bernapas lebih aktif, menyebabkan ia kehilangan kelembapan dan beratnya. Kelembapan harus dijaga tinggi, sekitar 90%, namun pastikan tidak ada kondensasi atau tetesan air di dinding. Jika ruang penyimpanan Anda terlalu kering, kubis akan cepat layu. Jika terlalu lembab, kubis akan membusuk. Jika Anda belum punya termometer dan higrometer, segera beli. Ini adalah investasi kecil yang nilainya receh, tapi dapat menyelamatkan panen Anda yang bernilai jutaan rupiah. Dan satu hal lagi, kubis sama sekali tidak tahan jika disimpan berdekatan dengan apel. Apel mengeluarkan gas etilen, gas yang dapat mempercepat pematangan dan penuaan sayuran. Jika kubis disimpan dekat apel, ia akan mulai bertunas lebih cepat. Mari kita lihat metode penyimpanan yang pertama, cara menumpuk atau metode piramida. Ini adalah teknik klasik. Anda menata kol di atas rak, pastikan bagian bonggol menghadap ke atas. Catatan penting, kol tidak boleh saling bersentuhan. Harus ada ruang agar udara bisa bersirkulasi di antara mereka. Tujuannya, jika ada satu yang busuk, ia tidak akan menulari kol di sebelahnya. Beberapa pekebun melapisi tumpukan dengan kertas atau jerami. Ini memang membantu, namun hati-hati, kertas bisa menjadi lembab dan justru menjadi sarang jamur. Sebaiknya gunakan rak kayu yang berpalang atau berongga, dan jangan pernah meletakkan kol langsung di atas lantai tanah. Selalu gunakan papan atau palet sebagai alas. Ventilasi dari bawah sama pentingnya dengan ventilasi dari atas. Jangan lupa, periksa susunan penyimpanan ini setidaknya 2 minggu sekali. Sekarang kita bahas metode yang sering menimbulkan perdebatan, yaitu membungkus kol dengan plastik wrap atau cling film. Apakah cara ini efektif? Jawabannya, ya, sangat efektif. Tapi Anda harus melakukannya dengan cara yang benar. Pertama, ambil hanya kol yang benar-benar sehat dan padat. Kupas semua daun luarnya yang longgar sampai hanya tersisa lapisan putih yang rapat. Kemudian potong bonggolnya sampai rata dengan pangkal. Setelah itu bungkus kol dengan plastik wrap sangat rapat, lapis demi lapis. Intinya, jangan sampai ada udara yang terjebak antara plastik dan permukaan kol. Plastik ini akan menciptakan lingkungan tertutup dengan kadar karbon dioksida tinggi di dalamnya, yang berfungsi mengawetkan sayuran. Kol yang dibungkus seperti ini bahkan bisa bertahan meski disimpan di suhu yang sedikit lebih hangat. Namun, jika ada sedikit saja spora busuk di dalamnya, Anda hanya akan mendapatkan bungkusan berisi kompos. Risikonya memang ada, tapi hasilnya sepadan. Kalau Anda punya ruang yang memadai, ada metode penyimpanan dengan cara digantung. Ini mungkin cara yang paling terjamin keandalannya.
Anda ambil kepala kubis yang sudah dicabut beserta akarnya, lalu ikat sepasang demi sepasang menggunakan tali, dan gantungkan pada palang di bawah langit-langit ruang bawah tanah. Kubis tidak menyentuh permukaan apapun, dan akan mendapatkan ventilasi yang sangat baik dari segala sisi. Hewan pengerat pun akan lebih sulit menjangkaunya. Dalam posisi ini, kubis bisa bernapas tanpa menjadi lembek atau busuk. Satu-satunya kelemahan adalah metode ini memakan banyak ruang. Namun, jika Anda memiliki ruang bawah tanah yang luas, Anda wajib mencoba metode ini setidaknya untuk sebagian hasil panen Anda. Beginilah cara kubis disimpan di rumah-rumah bangsawan kuno pada masa lampau. Nah, kalau Anda tinggal di apartemen dan hanya punya balkon berinsulasi, solusi kotak penyimpanan ini cocok buat Anda. Ambil saja kotak styrofoam atau peti kayu yang besar, lalu lapisi bagian dalamnya dengan bahan insulasi, seperti aluminium foil foam atau yang sering disebut penofol. Tata kol atau kubis di dalamnya, lalu timbun atau taburi dengan pasir kering atau serbuk gergaji. Pasir berfungsi sebagai penyangga suhu yang sangat baik. Pasir akan menyerap kelembaban berlebih dan membantu menjaga suhu di sekitar kol tetap stabil. Tapi ingat, suhu di balkon sangat rentan terhadap fluktuasi. Ketika suhu sangat dingin, Anda harus menutupi kotak itu dengan selimut bekas. Sebaliknya, saat suhu menghangat, wajib hukumnya untuk segera memberikan ventilasi agar kol tidak lembab dan cepat membusuk. Menyimpan sayuran di balkon butuh pengawasan ketat dan rutin. Intinya, Anda tidak bisa lengah. Tapi, bagaimana dengan kol yang tidak lolos phase control? Yang retak, sedikit beku, atau hanya kol jenis slava? Tentu saja, difermentasi atau diasamkan. Disinilah banyak orang sering salah, menganggap proses fermentasi itu hanya cara untuk menghabiskan sisa-sisa atau membuang sampah. Tidak kawan-kawan, fermentasi adalah seni kuliner tingkat tinggi. Untuk mendapatkan asinan kol yang sempurna, kita membutuhkan daun yang berwarna putih dan sangat renyah. Daun penutup yang hijau akan menghasilkan rasa pahit dan warna keabu-abuan. Karena itu, buang semua bagian yang hijau tanpa ampun. Kol untuk diasamkan juga harus kaya akan kadar gula. Coba cicipi sepotong daunnya. Rasanya harus semanis bonggolnya. Jika kol terasa hambar, proses fermentasinya akan lambat dan hasilnya nanti akan lembek, tidak renyah. Mari kita bahas keajaiban fermentasi. Kenapa kubis bisa jadi asam? Itu semua karena bakteri asam laktat. Bakteri ini hidup di permukaan daun kubis. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang ideal bagi mereka. Mereka butuh suhu hangat di awal, ketiadaan oksigen, dan sumber makanan berupa gula. Garam di sini memainkan peran sebagai regulator. Garam menarik cairan dari sel-sel kubis, membentuk air rendaman, brin, dan menekan pertumbuhan bakteri patogen, sampai bakteri baik kita cukup kuat. Kalau kurang garam, hasilnya kubis jadi lembek dan berlendir. Tapi kalau terlalu banyak, proses fermentasi akan melambat dan rasanya akan jadi terlalu tajam. Jadi, lupakan saja metode kira-kira atau mengandalkan insting. Oke, catat baik-baik formula emas untuk mendapatkan kubis yang super renyah ini. Takaran garamnya harus tepat 20 gram untuk setiap 1 kilogram kubis yang sudah diiris. Bukan 1 sendok makan, bukan segenggam, tapi benar-benar 20 gram. Cepat beli timbangan dapur. Ini akan mengubah cara masak Anda selamanya. Lalu garam yang digunakan harus garam batu biasa, yang butirannya kasar. Tidak boleh garam beriodium, apalagi garam ekstra halus. Yodium akan membunuh bakteri baik dan membuat kubis jadi lembek, seperti kain lap. Kita hanya butuh natrium klorida murni. Timbang kubis yang sudah diiris, tambahkan garam, lalu remas-remas dengan tangan, tapi jangan sampai berlebihan. Kita hanya perlu kubis mengeluarkan air atau sarinya, bukan sampai hancur lebur jadi ampas. Sekarang, mari kita bahas bahan-bahan tambahannya. Yang paling klasik tentu saja wortel, tapi jangan terlalu banyak memasukkannya. Wortel juga mengandung gula. Jika terlalu banyak, air fermentasinya bisa berubah warna jadi jingga, dan rasanya pun akan berubah. Jumlah optimalnya adalah sekitar 3-5% dari total berat kubis. Untuk sentuhan rasa yang lebih tajam, coba masukkan biji adas atau jintan. Ingin nuansa segar seperti musim dingin? Taburkan segenggam cranberry atau lingonberry. Ada juga yang menambahkan irisan apel Antonovka. Semua ini sah-sah saja dan bagus, tapi ingat, dasarnya tetap kubis. Bahan tambahan ini tidak boleh mendominasi rasa utama. Pastikan Anda mengaduknya secara merata agar rasanya seimbang di setiap stopless.
Ada mitos yang sangat populer. Fermentasi hanya boleh dilakukan saat bulan sedang naik atau pada hari-hari yang dianggap maskulin. Jujur saja, bakteri sama sekali tidak peduli di mana posisi bulan. Yang penting bagi mereka adalah suhu. Suhu yang optimal untuk memulai proses fermentasi adalah 18 hingga 22 derajat Celcius. Letakkan wadah atau stopless di dapur, tetapi pastikan tidak berada persis di samping sumber panas. Jika terlalu panas, bakteri akan bekerja terlalu cepat, dan kubis Anda bisa menjadi terlalu asam hanya dalam 2 hari. Jika terlalu dingin, prosesnya tidak akan dimulai sama sekali, dan kubis Anda malah akan membusuk. Anda boleh menggunakan kalender bulan untuk menenangkan diri, tapi ingat, termometer jauh lebih dapat diandalkan. Tahap paling penting yang sering diabaikan banyak orang adalah mengeluarkan gas. Selama proses fermentasi, akan dilepaskan gas karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Gas ini menghasilkan bau yang kurang sedap jika gas tersebut terperangkap di dalam lapisan kubis kol. Hasil fermentasi Anda akan terasa pahit. Oleh karena itu, 2 kali sehari, kita wajib mengambil sumpit panjang atau pisau dan menusuk-nusuk kol hingga ke dasar wadah di beberapa tempat. Anda akan melihat gelembung-gelembung gas keluar. Inilah yang kita sebut sebagai proses kol sedang bernapas. Lakukan pembuangan gas ini selama fase buih atau busa masih aktif, biasanya berlangsung selama 3-4 hari. Setelah air rendaman mulai jernih dan buihnya menghilang, berarti proses fermentasi telah selesai. Bagaimana kalau air yang keluar dari kubis sedikit? Ini sering terjadi kalau kubisnya sendiri agak kering. Jangan biarkan bagian atas kubis Anda kering sedikit pun. Jika tidak terendam cairan, semuanya akan berjamur atau membusuk. Buatlah air garam sendiri. Campurkan 1 sendok makan garam ke dalam 1 liter air matang. Setelah dingin, tuang dan tambahkan ke wadah fermentasi. Setelah itu, sangat penting untuk menaruh pemberat di atasnya. Anda bisa menggunakan piring, lalu taruh toples berisi air atau batu yang bersih di atasnya. Pemberat ini akan menekan kubis, memastikan seluruh udara keluar, dan membuatnya tetap terendam. Ini adalah kunci agar bakteri anaerob dapat bekerja dengan sempurna. Begitu proses fermentasi aktif selesai, kubis harus segera dipindahkan ke tempat yang dingin. Tujuan kita sekarang adalah menghentikan proses ini agar rasanya tidak terlalu asam. Suhu penyimpanan optimal untuk sauerkraut yang sudah jadi adalah antara 0 hingga +2 derajat Celcius, Command degree sampai 2 Celsius. Tempat penyimpanannya bisa berupa kulkas, ruang bawah tanah, atau balkon yang dingin. Jika sampai membeku di suhu yang sangat dingin, di bawah 0, kubis akan kehilangan sedikit tekstur renyahnya saat dicairkan, namun rasa dan kandungan vitaminnya akan tetap terjaga. Sebaliknya, jika disimpan di tempat yang hangat, kubis ini akan cepat melunak dan rasanya menjadi tidak enak. Jadi, as sauerkraut, termasuk produk yang rewel, ia sangat membutuhkan perubahan dan kontrol suhu yang ketat. Mari kita bahas situasi darurat ini. Bayangkan Anda turun ke gudang di tengah musim dingin dan melihat kubis yang Anda simpan sudah mulai membusuk. Jangan panik. Ini bukan berarti seluruh hasil panen Anda gagal total. Singkirkan semua daun yang membusuk sampai Anda menemukan lapisan kubis yang putih dan sehat. Ya, bonggolnya memang akan jadi kecil, tapi sisa yang masih bagus itu masih bisa diselamatkan. Kubis ini bisa Anda olah menjadi berbagai masakan, seperti sup, tumisan, atau hidangan berkuah. Anda juga bisa langsung membuatnya menjadi olahan siap saji, lalu membekukannya sebagai makanan beku. Yang paling penting, segera singkirkan sumber infeksi itu dari tempat penyimpanan agar tidak menulari sayuran lain yang ada di sana. Nah, ini masalah terakhir yang sering banget dialami. Kenapa asinan kubis jadi mencair atau berlendir? Kenapa bisa begitu? Biasanya, Anda membiarkannya terlalu lama di suhu hangat pada tahap awal fermentasi, terlalu sedikit menambahkan garam, atau mungkin kubis yang digunakan punya kadar nitrat yang berlebihan. Apakah ini masih aman dimakan? Jika baunya masih normal dan asam, Anda bisa memasaknya. Ketika dimasak, misalnya dalam sup, teksturnya akan hilang dan aman dikonsumsi. Tapi kalau untuk salad atau dimakan mentah, sudah pasti tidak enak. Teksturnya sangat tidak nyaman. Supaya kejadian ini tidak terulang, pastikan Anda mematuhi betul aturan suhu dan juga takaran garam. Fermentasi ini adalah ilmu kimia murni, dan di sini akurasi sangat penting. Nah teman-teman, kol di bulan November ini bukan sekadar sayuran biasa, ini adalah proyek besar.
Kita sudah bahas bahwa yang harus disimpan hanyalah varietas panen akhir dan hanya kepala kol yang benar-benar sehat. Kalau ada yang meragukan, langsung saja diolah atau difermentasi. Ingat, ya, gunakan 20 gram garam, terapkan guncangan suhu saat proses fermentasi, dan pastikan ruang penyimpanan gudang memiliki ventilasi yang baik. Jika kalian mengikuti aturan sederhana ini, maka di meja makan kalian akan selalu tersedia salad kol yang renyah dan hidangan berkuah yang lezat sampai tiba musim semi. Ini bukan sihir loh. Ini adalah gabungan dari ilmu biologi dan sedikit kesabaran. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya harap sekarang kalian tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa merusak panen kol kalian. Jangan lupa untuk segera subscribe ke channel ini, nyalakan tombol loncengnya, dan berikan like pada video ini. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk kalian. Apa bahan paling tidak biasa yang pernah kalian tambahkan ke asinan atau fermentasi kol? Apakah itu buah cranberry, apel, atau mungkin umbi bit? Tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan resepnya.